umrotan. Nah, ini piantun sepuh ini karena mau ifrad, labbaikallahumma hajat. Berarti dia niatin apa? Haji. Koncone itu baru umroh berganti pakaian biasa, do mlaku-mlaku, do tekan sepuh ini manggo pakaian ihram Mama tulisan itu kan nonton gawe. masuk angin. Mongko wis jur wong sepuh-sepuh kira-kira dikeroki to kuwi. Lah sing ngeroki sapa? Apa wong liya apa garwane? Garwane to? Terus dikeroki karo garwane. Kira-kira ya cucul klambi barang to itu. Kira-kira garwane batin apa ora? Lah Pak, ngono kok rekoso men kajimu kan gitu. Nah, maka kita itu labbaikallahumma umrotan. Niatnya apa? Umroh. Karena niat hajinya masih nanti, niat hajinya besok tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Berarti kalau kita sekarang di Mekah, 8 Zulhijjah itu kapan? Hari Rabu nggih. Hari Rabu. Hari Rabu itulah kita mengatakan apa? Niatnya bagaimana? Labbaikallahumma hajat niku nek jenengan sak niki tengok-tengok ning Mekah. Lah monggo jenengan tengok-tengok ten pundi? Istiqomah. Tengok-tengok dan istiqomah. Saya biasa begini, kalau misalnya besok tanggal itu tuh Mas Ali, tanggal 9 Dzulhijjah, pas orang-orang wukuf itu ditayangkan di TV enggak nih Pak Muhid? Ada tayangan di TV. Nah itu kalau bisa ada tayangan langsung di sini di live saja. Ada yang rawuh, yo live kan gitu toh. Kita tayangkan yang dari wukuf, siaran langsung wukuf di Arafah, tidak ada yang datang ya ditayangkan, ada yang datang ya ditayangkan, dan tidak harus pakai kursi karpet begitu atau pakai sajadah sendiri-sendiri, mau sendenan juga boleh. Itu Mas Ali. Harinya hari Kamis. Kamis. Ya, supaya kita nanti bisa wukuf itu seperti itu. Kan begitu. Hari Kamis. Jamnya jam pinten? Sana jam 12 siang. Berarti siarannya jam 12 siang, berarti di sini jam 4 sore. Jam 4 sore kita melihat wukuf. Terus dengan kalau mikir gini, umpomo. Kan gitu toh. Umpomo aku saiki ning Mekah, saiki aku ning, kan gitu tuh Pak. Jadi ini tawaran kula. Tawaran saya adalah untuk memelihara niat kita berhaji dan ada semacam tagihan besok berhaji. Karena semuanya sudah dianggap selesai, kan? Lunas wis lunas. Beras duwe. Sesuk arep syukuran wis disiapke. Berarti sing kurang napa? Nah, dalam 1 tahun ini jenengan nek kan ngurusi nggih purun Mas Ali. Nggih. Nah, mau bikin rekening apa? Tabungan dam. Terus masing-masing jamaah bisa ngirim. Setelah bisa cash, jenengan menyediakan waktu di sini hari apa, jam berapa, kan gitu dong. Kalau tidak kan ada Mas Latif punya catatan. Oh ini nanti kasih kwitansi. Kalau langsung kasih kwitansi, kan kasih kwitansi. Kalau itu apa? Kalau itu apa ini? Transfer. Berarti bukti transfer tinggal dikirim, kan itu. Oh, dimasukkan. Begitu itu bisa, berarti pada bulan Syawal
bodoh sing ngarep-ngarep itu wis nyicil. Alhamdulillah, aku wis siap haji. Saya tak tanya, dam itu termasuk harus kita lakukan atau tidak? Harus. Kan pilihannya hanya dua. Kalau tidak nyembelih kambing berarti puasa. Jadi kan milih wedhus napa milih anu Pak? Poso Pak. Nek poso itu kan berarti berapa hari di sana nih Pak Haji? Nah, kan gitu. Engko ning omah wayahe tamu-tamu. Oke, ini malah poso. Kalau belum puasa, berarti isek dianggap utang. Lah ganjarannya haji kira-kira isek diapain? Nah, kan burung lunas. Kan gitu. Maka menyembelih kambing supaya mudah ada yang dicicil dalam tahun ini. Jenengan meh nabung dhewe ya itu, meh di sini ya itu. Kalau di sini sembari untuk bareng-bareng ini. Uangnya untuk beli apa? Ya beli kambing. Ini yang pertama yang saya sampaikan itu. Jadi kita tidak berhaji, pikiran kita seperti orang dewasa, tidak seperti anak kecil sing apa tadi njaluk es bluntung tanggane alah to yu anak lha kowe iki ngene sing tangga luwih apik meneh ngene alah to yu lha kowe iki leh kerja ya Allah ya esuk sareng bengi nggo sapa to gitu jawabe nggo sapa anak lha mung anak njaluk es wae kok direwangi kaya ngono masalahe ora mung es. Jadi ini memang COVID itu yang data di Kabupaten Semarang itu ternyata semakin banyak yang semakin banyak yang dites. Rapid test. Kan ada rapid test, ada swab kan gitu. Makin banyak yang dites, itu ternyata yo makin banyak yang positif. Makin banyak yang positif. Oh, kancane kula sakniki isih ning rumah sakit kok. Gitu. Nah terus pripun? Ya sak keluargane, sak pembantune dites kabeh, ternyata ya do kena. Lah berarti dia harus istirahat. Sampai kayak tak tes piye masalahnya. Gelem. Kayak tak tes kita ragati. Malah pikiran lagi. Neng begitu sampean mau positif berarti Pak Mufid yo kudu dites wong wingi saka Temanggung kok sak mobil kok ya. Iya. Jadi ini mancen suasanane nggih nembe kaya ngeten iki ten pundi-pundi. Jadi kula ajeng ten Jakarta mawon kantore tutup. Ajeng numpak pesawat rawani. Akhirnya gue mobil ini ya, sudah pakai mobil sendiri saja kan yo rawani satu mobil paling sopir satu sama kawan satu ya jadi jaga jarak. Napa wau sing wajib dibayar haji tamatuk napa? Dam berupa apa? Kambing atau puasa. Nek kambing regane pinten, Pak? Kira-kira wedhus mriko kalau wedhus mriki larang pundi? Wedhus larang pundi Mas Ali? Sama banget. Kurang lebih sama. Larang pundi, Pak? Niki saya cedak, napa niki? Saya cedak besar niki rego wedhus saya munggah napa wedhus? Kula niku ajeng niteni ngeten. Jajal iki sing kurban sak urunge pandemi karo sakwise sakderenge enten corona kali sakderenge tahun riyen kali tahun sakniki kathah pundi. Nek panti asuhan, Pak. Kula itu kan saya ini mengelola 8 panti asuhan, Pak. Saya ini mengelola 8 panti asuhan dengan sekian ratus anak.
8 panti asuhan dengan sekian ratus anak. Itu kula iso ngrasake. Jadi infak sedekah ke panti asuhan itu masa wabah corona itu ya menurun. Monggo tutuke bocah-bocah niku sing ning panti asuhan niku yo Ayo. ora prei, Kena. enggak prei. Zooming kenapa? Masa sekolah nggih. Ngomong lewat. Kan anak-anak tetap di panti asuhan. Nah di panti asuhan kan saat ini kan belajar di rumah kan itu. Belajar di rumah mongko Pak gurune Bu gurune donggo Zoom ngeten iki. Lah niki bayar napa mboten? Bayar. Lah kula niku nggih mikirke kaya ngeten barang niki. Oh, berarti biayaku tambah napa mboten? Tak alihkan yang wingi uang transport untuk bisa sampai ke sekolahan kan dia disangoni pendak esok. Nah sekarang uang itu kita alihkan untuk beli begini-begini. Jadi infak ke panti asuhan itu turun. Nah ini sing dole panti asuhan niki yo ning kula mboten kuwatir. Kuwi sing cah yatim-yatim yo makhluke Gusti Allah, kawulane Gusti Allah. Nek kawulane Gusti Allah, engko yo diwenehi rezeki karo Gusti Allah. Ngoten mawon. Ning iki kula mikir, iki kan infak dari orang-orang ini turun. Sementara bocah-bocah kuwi ning maem apa ya turun. Wis dina tak kei maem ping pindho wae kan malah nyiksa. Maeme ya tetep tidak. Jadi ngitung anak panti asuhan itu mudah. Asal 30 anak itu berarti 1 bulan saya menyediakan 12 juta. 1 bulan untuk 30 anak itu menyediakan 11 sampai 12 juta. Iku kudu ono. Nek nganti ora ono berarti sing ngeleh sinten? Bocah-bocah itu. Tapi alhamdulillah kula mboten nate mikir engko piye bocah-bocah mam. Uang itu selalu saya aja. Sayur dilalah di masa seperti ini itu sayur itu malah ono sing menehi terus. Sebabnya nopo? Tiang kopeng getasan itu sekarang di kopeng getasan itu ada sayur berkah. Lho malah ngoten. Sayur berkah. Jadi nek pendak dinten Jumat esok itu ada sekian puluh orang getasan kopeng sampai ngablak itu dong gowo sayur dewi-dewi ditaruh di suatu tempat di getasan itu terus diapakan di ene sing nggo oncelang kul slobor buncis apalagi sing teko ngene kula wingi wortel itu sampai bermobil-mobil. Nah, sayur ini akhirnya kita dari orang getasan itu diberikanlah di panti asuhan itu. Dan diberikan termasuk kula niku winganane diwenehi berapa? 70 pun dibungkusi ngoten lho, Pak. 70 bungkus. Dari mana itu? Dari kopeng, getasan. Ing atase wong getasan, wong kopeng itu sekarang ada gerakan itu. Dan saya terbantu di panti asuhan itu. Kalau yang di Banyu Biru itu sekarang kita latih anak-anak ini untuk ternak, Pak. Bebek, pitik, nandur dewi-dewi. Karena ada tanah yang di belakang. Nek kalau yang dituntang itu sekarang saya baru mau niru Pak Kiai Fauzan. Pak Kiai Fauzan itu punya lahan sing isine rumput gajah itu loh, Pak. Rumput apa? Suket gembolo. Suket gembolo. Ternyata suket gembolo itu menurut beliau itu laku. Jadi pasar hewan pundi niku Barowo saben pon itu kita termasuk kurang memproduksi suket gembolo. Lah dari mana suket gembolo itu? Demak, ya Demak, Boyolali, Magelang itu dodol suket gembolo niku ten
Ambarawa. Lah kula njur dipikiran, aku tak niru wae lahane panti asuhan sing mburi sekitar 4.000 meter tak tanduri suket Gumbolo. Engko nek panen nggo maem siapa? Bocah-bocah, berarti bocah-bocah tak pakani ya, Mas. Kemarin saya bilang pengurus iki ditanduri suket wae, no. Nek panen awake dhewe entuk. Kalau 1.200 itu 1 tahun bisa sekitar ya 14 jutaan. 1 tahun suket Gembolo itu. Wah, ini terus kawan saya begitu. Nah, berarti ini bocah-bocah dipakani suket ya Pak itu. Iya, kaya kowe. Jadi ini apa-apa memang sedang begini ya kita sadari saja begini, tapi niat haji tetap. Kan gitu. Sebab ngeten tak ceritani iki. Kula niku winganane gregel ning tak lakoni. Enten suami istri. Niku wis daftar to. Wis daftar, wis entuk antrean. Niku Pak Haji Mufid ngertos niku. Pas ketemu kula teng Solo Tigo. Itu akhirnya 2 orang ini dibatalkan, Pak. Uangnya diambil kembali dari bank. Jadi mumpun daftar suami istri. Kan ngoten toh. Akhirnya dia sanjang kali kula bilang dengan saya, "Pak, saya tak pinjem uang. Jaminan saya adalah pendaftar porsi haji. Saya meminjam 3 bulan. Nanti mengembalikannya sejumlah uang itu kalau ini nanti tak batalkan kan saya mendapatkan uang kembalian sejumlah 50 juta. Lalu 50 juta itu nanti saya kembalikan kepada Bapak." Niku enten sing napa niku? Nek jenengan eman-eman mboten. Napa meleh meh mangkat kan dibatalke saged mboten Pak? Saged. Berarti entuke pinten? 36 juta. Dibatalke mon pripun? Kan tidak mungkin. Nah, ini kita syukuri kita karena awake dhewe karek napa to niku sakniki? Awake sehat, umure nyanda. Hati-hati lho. Tanggane kula niku sebulan. Setengah bulan itu yang meninggal 4 orang. Setengah bulan. Monggo teng ngene kula niku rak enten tahlilan 7 dino. Dadi niku sing siji urung rampung niku wis disusul. Lah niki gek leren seminggu. Gek leren seminggu. Kula wingi wangsul ngoten niku ning liwat kuburan. Loh, kok ana wong duduk kubur meneh? Tak takoni, iki sapa? Anu Mbah Haryuni niku wingking kula let setunggal. Situ. Gek leren seminggu. Kula nggih, iki nyamari nek ngene iki. Kula sing pun sepuh-sepuh hati-hati. Jadi ya kita ini pokoknya apa tadi? Sehat, panjang usia itu. Untuk tanah. Usul kula sepisan malih untuk memelihara itu dan supaya ada ikatan dengan istiqomah. Itu toh Pak? Supaya ada ikatan dengan istiqomah. Sugeng rawuh. Supaya ada ikatan dengan istiqomah, supaya kita juga punya semangat lagi karena sudah bayar semua, wis do siap-siap itu ada kalau bisa ada ide nabung dam melalui istiqomah. Dikoordinir dengan KBI. Aku nabung dewi ya iso, tapi nanti tidak ada ikatan dengan istiqomah. Nanti kalau sudah 1 tahun, aku untukmu 1 juta, ya nanti kita kembalikan 1 juta itu. Berarti besok tinggal nambahi nek rego wedhus iku 3 yuta umpama, berarti karek nambahi 2 yuta. Supaya setiap bulan kita ada ikatan. Aku nabung, takoni putrane, aku tak nabung sik ya. Nabung apa? Nabung dam. Nabung dam. Terus konco-konco kan rame nih di grup.
Wis nabung urung aku urung nabung itu. Aku tak melu nabung. Bukan uangnya yang saya katakan, bukan uangnya, tetapi apa tadi? Tautan hati untuk ke Mekah itu. Nek syukuran ora usah nabung. Karena syukuran itu ya sifatnya hanya biasa-biasa saja. Tapi kalau dam itu enten pitang-letan Bapak Ibu termasuk ingkang ini yang ada di rumah. Bu siapa ya yang di rumah ini ya? Bu Biru Binga. Biru Binga Bu Sujiat. Ini Bu siapa? Gus Wahyu. Siapa? Bu Gus Wahyu. Oh, Bu Gus Wahyu. Tapi ini kelihatannya fotonya saja yang dipasang. Ini senyum terus ini. Ini kesel lagi mesti. Nah, Bu Gus Wahyu ini kesel ini karena terus begitu terus tidak kedap juga. Kesel ini. Ya. Bapak, Ibu ada pertanyaan? Monggo kita biasa mawon. Itu. Monggo, Pak. Oh, nggih, ngeten. Kita bedakan antara kurban dan dam. Kan gitu, Pak. Dam itu sifatnya wajib. Kan gitu. Wajib nopo rukun, Pak Haji Mufid? Wajib. Dam itu wajib kita lakukan karena kita berhajinya tamattu. Enak-enak ini dulu, bibar umroh berganti pakaian biasa. Niatnya niat apa tadi? Umroh kan? Labbaik Allahumma umroh. Sing jelas tak rasake penak niku bibar umroh terus berganti pakaian biasa. Ini kan penak, maka disebut dengan tamattu. Tamattu itu artinya seneng-seneng. Kan itu, Pak. Nah, karena itu damnya wajib kita bayarkan. Itu karena kita menggunakan haji tamattu. Aku tak orang bayar dam, ya boleh. Hajinya salah satunya pakai yang ifrad tadi. Berarti begitu pakai pakaian ihram niatnya apa? Di King Abdul Aziz niatnya apa? Haji. Tapi memakai pakaian ihram selama. Nah, maka kita ini hajinya haji tamattu, maka wajib membayar dam. Nah, bagaimana dengan korban? Korban itu beda dengan dam. Dam itu artinya denda, kue gedendo. Lah nek korban itu bukan dendo. Kan begitu, Pak. Korban itu ada yang korban sunnah, ada yang korban wajib karena nazar. Kapan piro sesuk aku iso ngene, aku tak korban. Itu kan jadi korban nazar. Lah yang tidak nazar, apakah wajib korban? Kemudian ini masyarakat Luakura biar kita korban, iki korban, iki korban. Aku kan kewajibanku wis entek. Kalau Nabi ada namanya korban keluarga, korban untuk keluarga. Walaupun semuanya sudah, pokoknya anggar pendak tahun dia menyembelih korban. Nggo sapa? Iki korban keluarga. Nggo keluargaku. Kan begitu. Nah, yang seperti itu jadi beda, Pak. Kalau korban itu melekat pada Idul Adha, kalau dam melekat pada haji tamattu. Sepanjang masih ada Idul Kurban dan sepanjang nyawa kita itu masih ada, maka kurban sebaiknya dilakukan. Meskipun lakukan wis pirang-pirang, bukan nih kalau ditumpai, lho nek kakean wedhus aku malah bingung. Kakean sapi malah bingung, kan begitu. Apa yang disampaikan Nabi itu ibarat. Kan gitu toh? Ibarat. Jadi senenge tentu luweh gede, luweh seneng tinimbang mung sekedar numpak wedhus.
Nek cara cah cilik kan numpak wedhus kan malah ora seneng, Pak. Kan numpak wedhus karo numpak jaran karo numpak sepeda motor seneng pundi? Seneng motor, Pak. Kula iku tanggane kula jaman riyin niku kula cilik numpak wedhus niku wedhuse njundil dhek tiba tangane tugel, Pak. Ora penak. Tapi kan bukan itu. Nek niku kan mikire cah. Jadi menurut kula bedanya di situ. Korban hubungannya dengan Idul Adha. Sepanjang masih ada nyawa kita, ada harta kita yang cukup, kemudian ada Idul Kurban, kita berkorban. Nah, kalau dam sepanjang kita haji, kan gitu Pak, dan menggunakan tamato, maka kita membayar dam. Nah, itulah yang saya katakan ayo dineng-nengke aku sesuk kuwi arep bayar dam. Lah sesuk kan aku entuk sekodono udan 1.500. Ya kuwi tak gawe. Menurut saya kuwi sesuk nggo kebutuhan. Yo saiki dalam setahun ini ada. Nek kemarin kan nabungnya nggo apa, Pak? Lunasi. Sekarang wis lunas kok. Gawe pekerjaan baru. Kan katanya faida farota fansop wa ila rabbika. Kalau satu pekerjaan sudah selesai, bikin pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, pada Tuhanmu dekatkan diri kamu. Jadi kita itu selalu membuat PR. Usia kita bisa panjang, Pak, dan kita bisa sehat itu karena ada apa? PR. Bar pensiun kok ora ono PR, loro-loronen, Pak. Ning bar pensiun ono PR. Wah, itu kula niku lho, nek piyantun sepuh-sepuh niku kan do tindak-tindak niku lewate pundi ngarep omah kula, Pak. Pak deloki wong sepuh-sepuh itu do mlaku-mlaku kula mau ngeten tok, oh kae gawe PR. PR-e apa? Anu yo, sesuk dina Kamis, dina Rebo esuk mlaku-mlaku, ngoten to. Terus kumpul kanca-kancane gawe PR mlaku. Sesungguhnya nek saya mengatakan itu untuk menjadikan sepanjang kita masih punya harapan, masih punya PR, insya Allah badan kita sehat. Enten, oh iya, monggo, sinten. Ini ku tak jawab ngoten nggih Pak nggih. Pak sinten? Pak Samijan. Ya, pripun Pak Samijan? Penyembelian hewan dam yang dianjurkan kapan waktu pelaksanaannya? Oh, kapan waktu penyelaksanaannya? Ngeten. Nek awake dhewe niku duwe utang, niku apike ditunda-tunda napa cepet-cepet? Cepet-cepet. Kan ngeten. Nah, kapan waktunya kan begini. Begitu kita habis umroh, terus kita apa? Kan pakai pakaian biasa. Kemurahannya sudah didapat toh. Nah, kewajibanmu ya dek dilakukan. Ojo ditunda-tunda. Maka Pak Haji Mufid itu kalau di sana biasanya bayar dam itu sebelum wukuf atau setelah wukuf, Pak? Bisa keduanya. Tapi yang biasa kita lakukan melihat kedatangan kita. Kalau kedatangan kita mepet dengan wukuf, maka kalau kita gelombang pertama belum wukuf. Kalau gelombang kedua dan mepet setelah wukuf. Kenapa kok ditunaikan sebelum apa tadi? Sebelum wukuf kalau gelombang pertama itu dalam hati kita itu ojo nganti awake dhewe kuwi kan gitu toh. Kesuwen leh kemurahan sudah diberikan kan gitu toh. Yo kewajiban segera ditunaikan. Laung mobil wis dienggo kalau urung dibayar. Kira-kira sing duwe pripun niku? Iki karepmu piye? Kan iki karepmu piye? Ya, itulah konsekuensi kita. Jadi faida farauta fansop wa ila rabbika farghab. Jadi cepat-cepat.
Seperti apa? Misalnya zakat. Zakat itu kan zakat fitrah itu kan sesungguhnya dilakukan setelah malam menjelang Idul Fitri kan ngoten to, Pak. Tapi nek wis duwe tenan arep bayar didhisikake ya boleh. Demi apa? Lah iki wis ana ya tak bayar. Jadi tidak dalam bahasa Jawa apa? Ngendindi. Jadi Pak sinten? Pak Samijan. Jadi menurut kula Pak Samijan yang namanya dam segera ditunaikan lah karena di negara orang lain manut situasi dan kondisi sana, tetapi itu ditunaikan. Nanti biasanya kalau dengan istiqomah dam itu kalau kita gelombang pertama ya dilaksanakan setelah umroh selesai, nanti ada jadwal kita bersama-sama ke pasar. Kalau di sana namanya pasar kakiyah ya, itu bareng-bareng ke pasar, kemudian kita melihat sembelihan. Ya dulu begini, misalnya Pak Silapan itu saya bawa catatan Pak. Nah, kita ke sana atau tidak ke sana ya boleh, percaya saja bahwa ini sudah disembelihkan. Ning ya ojo kami percaya kan begitu. Nek karo Pak Haji Mufid untuk percaya. Dengan yang lain yang kita belum kenal jangan terlalu percaya. Tadi Pak Samijan ya, Pak Samijan. Berarti boleh sebelum Dzulhijjah. Kalau sebelum Dzulhijjah boleh ya Pak Haji Mufid? Boleh. Karena intinya itu kan ganti dari apa tadi? Kemudahan yang kita peroleh. Jadi kalau misalnya Dzulqa'dah kita berangkat tanggal 2 misalnya. Ya, Dzulqa'dah berangkat tanggal 2. Kemudian kita sampai sana 34, kemudian ya tanggal 4 mungkin sudah selesai. Tiba di Jeddah tanggal 5 Dzulqa'dah. Tiba di Jeddah ya 12 Dzulqa'dah. Tanggal 13 Dzulqa'dah kita turun di King Abdul Aziz di Madinah. Kalau di Madinah kan berarti 8 hari di Madinah. 8 hari di Madinah kalau kita hitung tanggal 12 berarti tambah 8, berarti tanggal 20 Dzulqa'dah. Berarti kita kira 23 Dzulqa'dah. 23 Dzulqa'dah itu kan sudah selesai kita melakukan umroh. Kan begitu. Nah, setelah itu segera saja menunaikan damnya. Jadi menunaikan damnya. Uang kemudahan sudah kita peroleh. Kalau ngidul wis nggo sarung kok urung. Itu kan padha karo awake dhewe tuku sarung ning pasar, kan gitu toh. Terus sarunge wis dienggo ning urung. Kira-kira sing di toko kuwi iki karepmu. Ya, jadi Pak Samijan tidak harus menunggu, ukurannya adalah ukuran umroh tadi. Kemudahan kita peroleh, maka kita bayar. Nyata Pak Samijan. Adapun kalau kita datang ke sampai kita umroh itu sudah mepet dan toko toko wedhus ya wis do tutup, kan begitu ya, nanti bisa ditunda. Kita menunda itu bukan karena kita ngendende, tapi karena kondisi. Jadi beda. Ngkai sangu anak ditakoni anak ngene, Pak nyuwun sangu Pak, wong duwe yo tambung meneh, Pak lah sangune pundi? Yo mengko. Kowe kan mangkate isek sesuk kan gitu. Kok duitnya nek tak kei saiki engko entek. Bocahe moko cah jujur niku. Kira-kira anake piro?
iki karepe bapak iki nek menehi yo lek kan. Jadi nek saya prinsipnya kemudahan sudah kita peroleh, berarti kewajiban segera kita tunaikan. Ojo ngendi-endi. Andai kata pun kita itu diambil oleh Allah, ya diambil oleh Allah nyawanya, berarti mati, itu mati dalam keadaan orang nanggung utang dan itu semua sudah ditunaikan. Begitu. Ini pertimbangan Pak Haji Mufid juga penting. Jadi biasanya ya segera, karena kalau menunda-nunda itu kok jujur rego wedhus ya wis mudah. Moko ning kene urunane terbatas. Ingin nabungi urung cukup. Itu Pak Samijan. Ngatur nuwun. Sanesipun wonten pitangketan. Panjenengan namun cetha wae iki, beda antara dam dan kurban. Enten sing pitangketan malih ngeten. Lah terus bayare kurban apa ya nek pripun? Jadi ini enggak harus selain yang itu enggak harus kalau apa ya ngeten, ada dua hal. Masyarakat kita ini masih butuh kurban, maka bisa kurbannya di rumah, kan gitu toh, damnya di sana. Asal ya Pak Wahid. Mengapa begitu? Supaya masyarakat kita juga, aku tak orang korban baik, orang korban piye, kowe kaji kuat kok korban, ora gitu loh. Oh dimelehke karo malaikat karepmu, iki bayar pelunasan wae iso, kok bayar tuku wedhus ora iso. Jadi ada teknik yang korban di rumah. Kita berangkat, tapi wis ninggal, nek perlu wis tuku wedhus. Tuku wedhus kan tanggane kula niku ndek wedhus. Wingi niku ketoke isih kurang 2 sasi korban, niku wis ning omahe kula. Kajine, kali kula niku muni kajine iki piye? Sesuk korbane arep tuku ngepon ning ndi apa arep tuku nggonku? Nek tuku nggonku kaya aku ndek wedhus lanang siji gembel. Nek arep kok gunake ya engko tak rumatane tekan besar. Kan itu. Nah, nek jenengan yo gelem ya engko tak kei rego sing murwat ngono. Nek tak takoni, "Lah pira?" 3 wae, 3 napa? 3.000, berarti 3 juta. Ning kula urung weruh wedhuse. Kula yo ngeten, ngene supaya syar'i, aku tak weruh wedhuse sik. Bareng kula tekan mriku niku jebule wedhuse niku isih gopak belek isih ulang ngene wedhuse didusi sik, aku kan weruh wujute. Yo wedhuse didusi, disampo, dikanebu barang. Wedhuse dikanebu. Nah, terus kula pesen wedhus setunggal. Ya wis, kuwi wae sing tak gunake. Nah, ketika kita mau haji bisa begitu toh. Aku tuku ning kono. Aku jenis kuwi ya tak bayar sisan. Engko belen ning nek wis musim kurban. Kan begitu. Ketika kita mau nyembelih kan bismillahirrahmanirrahim niki kurbane si sinten kan. Jadi damnya di sana karena korbannya di rumah. Kono yo ento, ngomah yo ento. Aja nganti ngeten Pak. Lah yo arka juga yo mikir kono tok ya. Kene ora dipikir. Mopo sing ngetutke wingi iki aku. Ngono. Sing dititipi omah sinten? Tanggane. Nek anake rewel sing pertama nulungi sinten? Tanggane. Nek bareng duwe korban. Wah, iki apike piye? Nek kula ya wis gandeng Indonesia ini terutama masa-masa sekarang masih dibutuhkan korbannya di rumah. Yang salah tadi ampun ngenten lho Pak, ampun ngatos dibelehke malaikat